Maha besar Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat pagi buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya untuk memberikan materi Week of Prayer pada pagi ini, dan juga untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh teman-teman dari Galeri Investasi Universitas Advent Indonesia. Nah, judul daripada pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Daniel the Most Valuable Player. Dalam materi ini, saya minta izin apabila saya menggunakan istilah-istilah teknis yang mungkin kita semua sudah ketahui. Salah satunya saya ambil dari permainan ini. Mungkin ada yang tahu? Pasti tahu ya? Oke. Nah, kita akan coba belajar mengenai Daniel dan apa hubungannya dengan permainan ini. Di dalam kitab pasal Daniel 1 ayat 6, kita tahu Daniel adalah pemuda asal Yehuda. Dan Daniel adalah tawanan yang dibawa. Dan kita lihat perjalanan hidup daripada seorang Daniel itu mempunyai rintangan. Sekalipun dia itu sukses dari segi pendidikan, dari pekerjaan, dan bahkan dalam kerohanian. Tetapi Daniel juga mempunyai masalah di dalam kehidupannya. Nah, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Daniel? Tantangan pertama, pada waktu awal-awal mereka masuk di dalam kerajaan Babylon, Daniel bersama dengan teman-temannya diminta untuk menginterpretasi mimpi raja. Dan kalau tidak bisa menginterpretasi, maka yang ada adalah konsekuensinya hukuman mati. Nah, ini tantangan pertamanya nih. Waktu Daniel masih muda, sama seperti teman-teman ataupun kita semua yang di tempat ini. Kemudian tantangannya yang kedua, pada waktu Daniel sudah ada di puncak karirnya, kemudian Daniel juga sudah lanjut usia, lagi-lagi konsekuensi daripada tantangannya adalah kematian. Kalau Daniel kedapatan beribadah kepada Allahnya. Dan ini semua disiasati oleh teman-temannya yang iri hati kepada Daniel. Nah, lalu gimana sih caranya Daniel bisa bertahan di dalam medan pertempuran? Sama kayak di dalam permainan games. Nah, dia pakai pertahanan yang pertama. Di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel punya ketetapan. Daniel punya ketetapan untuk mengendalikan dirinya. Pengendalian diri yang dibentuk oleh Daniel menjadikan Daniel gagah dan berani. Nah, kalau kita mengendalikan diri, tidak heran firman Tuhan katakan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lalu kemudian, pada waktu Daniel mendengar isu mengenai konsekuensi yang dia harus terima apabila dia tetap beribadah kepada Tuhan, apa yang Daniel lakukan? Daniel seperti biasa yang dilakukannya, yaitu dia bertelut 3 kali sehari menghadap Tuhan. Oke, secara teori kita bisa tahu. Selanjutnya, gimana sih sebagai Daniel modern? Terutama kita semua, apalagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di UNAI. Kalau di dalam permainan ada squad, ada komunitas. Nah, komunitas ini ataupun squad ini punya visi misi untuk memenangkan pertandingan. Baik itu misalnya dalam olahraga ataupun di dalam e-sport. Kemenangan inilah yang setiap orang mau. Dan kita akan lihat apa manfaat daripada pilihan komunitas Daniel. Di dalam firman Tuhan, Daniel pilih teman-temannya. Dan ketika Daniel memilih, firman Tuhan katakan mereka 10 kali lebih cerdas. Karena siapa teman-teman sepergaulan Daniel mempengaruhi bagaimana Daniel bisa bekerja dan juga bersosial. Itu sebabnya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, kita harus belajar untuk memilih pergaulan kita supaya kita tidak salah bergaul. Selanjutnya, penggunaan waktu. Di dalam permainan games juga ada waktu. Kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Di dalam kehidupan kita juga, yang adalah pertempuran juga, Tuhan sudah kasih waktu. Lalu bagaimana Tuhan mau kita menggunakan waktu kita? Firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Pagi hari ini kita datang ke sini untuk Week of Prayer. Malam ada Week of Prayer atau ada worship. Setelah keluar dari sini, kita bisa melakukan apapun. Tapi waktu saya di dalam Ka'bah Tuhan, saya harus dengarkan firman Tuhan dan saya stop untuk melakukan hal yang tidak di tempatnya. Kenapa penting? Ketika Daniel menggunakan waktu, kita dapati
Daniel meminta izin kepada pimpinan raja untuk Daniel menggunakan waktunya 10 hari. Ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Walter Mischel, mungkin teman-teman tahu ataupun Bapak Ibu dosen tahu, mengenai delayed gratification. Dan saya yakin dan percaya Daniel menerapkan ini. Penelitian ini hasil daripada penelitian ini, anak-anak yang menunda dirinya sesaat untuk memakan marshmallow di depannya, itu mempunyai tingkat mentalitas yang lebih kuat. Dia jadi mudah untuk menghadapi masalah dan juga mencari solusi. Dan tidak heran juga Daniel bisa menghadapi masalah-masalah pertempuran di dalam hidupnya oleh karena menggunakan waktu secara bijak. Bill Gates mengatakan, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi kamu tidak dapat membeli uang. Nah, membeli waktu, mohon maaf. Selanjutnya, uang dan penggunaannya. Nah, uang dan penggunaannya. Teman-teman mungkin bermain games membutuhkan uang. Dan uang itu tidak sedikit. Nah, ada juga yang mengatakan pada saat bermain games, dia sudah dapat menghasilkan. Ini merupakan sebuah kabar baik. Artinya bisa mendapatkan passive income. Tapi uang ini sensitif. Kenapa? Kita lihat, tidak jarang orang-orang muda terlibat dengan kasus perjudian. Kalau zaman dulu, mungkin kalau mau ke tempat perjudian itu harus pergi ya secara langsung. Tapi sekarang lewat teknologi yang ada, sudah ada di sana judi online. Nah, mari kita sama-sama belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing. Firman Tuhan bilang, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Kadang-kadang kita maunya instan. Mungkin gak cuman uang, waktu kita ujian, kita maunya instan. Oh udahlah, minta jawaban dari teman. Nah, hati-hati. Firman Tuhan larang, terutama penggunaan uang. Apa yang Tuhan ajarkan? Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Coba deh kita perhatikan semut. Semut aja yang gak punya pertimbangan, akal budi kayak kita, dia bisa mengumpulkan makanannya sedikit demi sedikit untuk persiapannya di musim kering. Nah, ini juga pelajaran bagi kita sebagai Daniel modern. Kemudian, sinyal atau internet. Nah, di zaman sekarang, sinyal itu dibutuhkan ya, apalagi dalam permainan games. Mungkin gak cuma permainan games, berkomunikasi dengan teman, kolega kita, atau bahkan belajar. 2 tahun yang lalu kita belajar secara virtual. Dan sangat terganggu sekali ya kalau misalnya kita belajar ataupun kita mengajar, sinyal tidak mendukung. Nah, apa sih sinyal yang dimiliki oleh Daniel? Atau koneksi yang dimiliki oleh Daniel? Daniel punya koneksi dengan Tuhan ya melalui doa. 3 kali sehari dia bertelut. Dan apa hasilnya? Pada waktu Daniel difitnah, dituduh, kita dapati akhir daripada cerita itu Daniel ditarik dari goa singa. Dan tidak terdapat luka oleh karena ia percaya kepada Allah. Kalau Tuhan bisa tutup mulut-mulut singa, Tuhan yang sama pun bisa menutup singa yang adalah kuasa-kuasa kegelapan kalau kita mau bergantung kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa. Ketika kita berdoa, kita bangun hubungan dengan Tuhan, akan ada kedamaian. Dan kedamaian itu bukan berarti kita tidak punya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itulah yang akan menjadi kunci bagi kita. Kedamaian bagi diri kita dan bagi seluruh isi dunia. Seperti yang Mahatma Gandhi katakan. Nah, kalau begitu, skill apa sih yang dipunyai oleh Daniel? Item apa sih kalau di dalam permainan yang dimiliki oleh Daniel? Hanya ada 2. Daniel berpegang kepada firman Tuhan lewat pengendalian diri. Dan kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Daniel kepada Allah Bapa di surga dengan doa. Kita Daniel modern bisa mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Daniel. Kenapa? Kita percaya bahwa zaman tidak akan menjadi lebih baik. Firman Tuhan mengajarkan bahwa akan terulang lagi zaman di zaman Nuh dan juga zaman kebejatan moral Sodom dan Gomora. Tetapi seorang penulis terinspirasi di dalam buku pendidikan halaman 57 menegaskan dibutuhkan Daniel modern. Dan kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan.
Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walaupun langit runtuh. Nah, pertanyaannya, kita mau gak seperti Daniel? Berdiri untuk kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, bagaimana menerapkan prinsip ataupun menghidupkan skill yang dimiliki oleh Daniel? Contohnya, kalau kita datang ke tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus duduk tenang dan mendengarkan. Daniel modern tidak akan menghindari ibadah-ibadah. Secara sederhananya, yang erat dengan lingkungan kita, Daniel modern akan hadir worship pagi, worship malam, bahkan week of prayer. Ataupun Rabu malam, Vesper, bahkan hari Sabat. Kemudian, Daniel juga adalah pembelajar firman Tuhan. Daniel modern akan temukan ada makanan-makanan yang Tuhan larang, yang tidak boleh dimakan, dan ada yang Tuhan izinkan makan. Kalau kita balik ke dalam cerita mengenai Daniel, sederhananya, Daniel akan tolak makanan yang di sebelah kiri, dia akan makan yang di sebelah kanan. Karena kita lihat, lewat pengendalian selera, Daniel bertambah hikmat, bahkan sukses di dalam kehidupannya di dunia ini. Makanya kita jangan mau kalah dengan Daniel. Oke, bukan hanya apa yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi Daniel modern, kita semua akan belajar untuk menyaring apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, apa yang saya tonton, saya baca, atau bahkan cara berpakaian. Semuanya Daniel modern akan bisa memfilter mana nih yang layak untuk saya terima dan mana yang tidak. Pada akhirnya, Daniel modern juga akan temukan di dalam firman Tuhan ada satu hari yang Tuhan sudah tentukan untuk kita beribadah. Apapun yang dunia mau katakan, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Daniel modern akan belajar menuruti firman Tuhan. Dia akan mengikuti skill-skill, item-item yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, execute and meet it. Ketika ada masalah, saya datang ke tempat ini. Oh, saya mau beribadah. Tapi saya lihat lingkungan saya tidak mendukung, memicu saya untuk ngobrol atau buka HP. Hadapi, jangan dilepaskan begitu saja. Kemudian, supaya saya tidak mati secara kerohanian, saya harus pakai item-item atau skill di dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah lihat salah satunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Berarti waktu saya datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, saya harus tahan diri saya untuk tidak berbicara, tidak main games, dan tidak buka-buka yang tidak penting. Nanti setelah ibadah, baru saya bisa melakukan aktivitas saya. Dan yang selanjutnya, bantu teman-teman kita. Kalau di dalam permainan games juga kita membutuhkan bantuan dari teman-teman kita. Bagaimana kita membantu teman-teman yang ada di dalam lingkungan kita? Kita doakan mereka, kita lawat mereka. Kalau mereka punya permasalahan, kita tukar pikiran. Nah, inilah kunci-kunci yang menjadi kemenangan daripada Daniel. Kalau Daniel bisa menang, pertanyaannya, kita bisa menang gak? Kita bisa menang. Kenapa kita bisa menang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, satu ayat terakhir yang harus kita renungkan bersama-sama, terutama orang-orang muda. Tadi kita sudah belajar bagaimana memilih komunitas, penggunaan uang, dan juga penggunaan waktu. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan banyak sekali prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai yang bisa kita hidupkan. Apalagi sebagai orang-orang muda untuk menjadikan kita Daniel modern. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tidak peduli dunia mau bilang apa, tapi kalau kita tahu, kalau Daniel bisa menang, kita pun bisa menang. Dan pada akhirnya, kemenangan ada di tangan kita. Kita mau menang, kita mau kalah, itu pilihan kita.
Tetapi himbauannya adalah, marilah kita sama seperti Daniel, Daniel modern. Daniel yang takut akan Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama bagi sesama manusia. Tuhan memberkati.